Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Fit? Kabar baik ini, Bu. Bu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Putri gimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Di sini mohon maaf ya, Bu, kalau kita minta waktu itu sebentar mengganggu waktunya, Bu. Kami ada tugas dalam dilema etika ini, Bu, pengambilan nilai atau pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Jadi ini mewawancarai Ibu untuk tugas demonstrasi kontekstual, bagaimana Ibu mengatasi masalah dilema etika di sekolah kita SMA Negeri 1 Jaya. Tentang itu. Ya. Mungkin yang pertama kita langsung saja ya, Bu ya. Kira-kira Ibu pertanyaannya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan moral di sekolah kita selama ini? Kasus-kasus yang dihadapi di sekolah kita, Bu Fitri juga sudah mengetahui juga kan, selama ini itu ada kasus misalnya tentang kedisiplinan siswa. Bagaimana kita menerapkan disiplin di sekolah, itu tidak bisa langsung kita tindak lanjuti dengan peraturan-peraturan yang kita buat selama ini. Mungkin kalau kita mengambil keputusannya nanti ada tidak kesesuaian antara peraturan dengan keputusan yang kita ambil, itu ada beberapa pertimbangan yang harus mungkin harus kita perhatikan juga mengapa masalah tersebut terjadi. Oh iya. Berarti yang lebih banyak dilema kita selama ini kedisiplinan siswa kita ya, Bu. Kedisiplinan. Kalau kita tegakkan peraturan, yang ini kena, ya. Kalau kita longgarkan sedikit nanti ada sedikit lah katanya ada ya masalahnya ya, Bu. Iya. Yang berikutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu kita meneliti dulu tentang apa-apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jadi sebelum kita menindak sesuatu atau memberikan suatu keputusan, kita harus tahu dulu latar belakang kenapa hal tersebut terjadi pada siswa kita. Terutama kalau tentang kedisiplinan ini, kita harus melihat dulu kenapa misalnya anak kita ini terlambat. Tentu ada laporan dari guru BK, dari wali kelas, dari wakil kesiswaan. Di seluruh kegiatan itu kan selalu kita bicarakan dahulu setiap bulannya, setiap ada kasus, setiap bulan kita melaporkan bagaimana perkembangan siswa kita. Jadi sebelum masalah terjadi, tentu kita mengambil tindakan-tindakan dulu. Yang pertama tentu pelanggaran apa yang dilakukan oleh anak kita dari peraturan yang ada. Yang kedua, tentu kita gali lagi mengapa anak kita melakukan pelanggaran tersebut. Dari itu tentu kita menimbang nanti. Kalau kita harus menimbangnya. Dengan peraturan anak kita ini mungkin kena. Tapi untuk menindaklanjuti memberi keputusan, kita harus juga latar belakangnya. Mungkin dengan melihat latar belakangan itu kita bisa mempertimbangkan lebih lanjut lagi. Seperti alasan-alasan terlambat. Iya, kenapa terlambat, kenapa tidak masuk. Iya, berarti kadang-kadang ada masalah dari keluarganya, makanya jauh jalan kaki ke sini, terlambat ya, Bu ya. Mungkin juga karena orang tua kurang perhatian. Atau memang kehidupannya, ekonominya. Ekonominya tidak memungkinkan anak kita untuk pergi sekolah. Misalnya tidak ada biaya untuk berangkat. Atau karena konsumsi gizinya kurang. Tentu lemes kan untuk berjalan kaki. Jadi banyak kendala ya, apalagi di daerah kita, di lingkungan kita, Bu Fitri sudah kenal juga lingkungan kita itu ekonomi dari masyarakat di lingkungan kita itu sangat
mungkin menengah ke bawah, menengah ke bawah itu yang perlu digarisbawahi. Kesadaran untuk pendidikan ini masih kurang dari orang tua, dari siswanya sendiri. Mungkin karena pengetahuan dari orang tua itu juga sebatas di bawah lah, maksudnya mereka dulu juga tidak sekolah mungkin gitu. Kadang-kadang orang tua kalau kita lihat karena ekonominya lemah gitu, berarti dia kan sibuk mencari nafkah saja, lupa untuk pendidikan anaknya, lupa untuk memperhatikan. Oke Bu, yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau yang biasa itu kita kalau masalahnya tidak terlalu mendasar atau tidak urgen gitu, kita selalu melakukannya dengan pertama tentu dari identifikasi dari guru BK, laporan dari wali kelas, nanti kita rapatkan solusinya dan pertimbangan nanti pendapat-pendapat dari guru dan wakil kepala sekolah juga berperan sangat penting karena mereka lah yang akan mengidentifikasi secara umum nanti. Ya. Berarti sebelum Ibu mengambil keputusan, langkah yang Ibu ambil dulu diskusi dengan guru BK, guru mata pelajaran, kita rapatkan dengan dewan guru, kalau ada kepala sekolah ya Bu ya, baru nanti diambil keputusan. Oke Bu, yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam kepentingan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau dilema etika berarti melanggar dari aturan yang ada ya, maksudnya aturannya rupanya keputusan nanti harusnya A kan, tapi kita memikirkan yang lain jadi yang lain. Jadi tadi pertanyaannya gimana Bu Pit? Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam kepentingan keputusan, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang perlu kita pahami di sini, segala apa yang kita pikirkan itu kalau bisa kita timbang gitu, dari segi aturan dan dari segi lingkungan atau akibat yang nanti ditimbulkan dari keputusan tersebut. Jadi karena ini menyangkut mungkin keputusannya itu sangat prinsip, itu sebaiknya tentu kita diskusikan dengan warga sekolah, itu yang pertama. Dengan komite juga perlu diskusinya. Dan seterusnya perlu juga kita memikirkan, menimbang kalau keputusan ini kita ambil apa akibatnya di belakang. Jadi memang keputusan dengan aturannya ada, mungkin kita akan melanggar keputusan dari aturannya, tapi efek dari keputusan itu sebaiknya sifatnya itu gimana tuh? Jangan sampai memutuskan sesuatu hal yang akan merugikan yang lain. Ya, harus kita pertimbangkan dulu sebelum kita mengambil. Harus dipertimbangkan. Termasuk dengan orang tua dan lingkungan. Ya. Oke Bu, yang kelima Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan sama Ibu? Kalau tantangan tentu setiap individu itu berbeda pendapat. Setiap individu kita mempunyai beda pendapat. Kalau pendapat itu kita kadang orang bisa berpendapat sesuai dengan apa yang tertulis saja. Jadi kita harus juga mengajak seluruh warga sekolah berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Berarti kita bermusyawarah. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan itu dengan cara memberikan pengertian kepada pihak lain bagaimana keputusan ini sebaiknya diambil.
Ya, nanti kalau salah pengambilan keputusan, kalau kita ketahui pendidikan ini sangat penting. Iya, Ya, Bu. ya. Dilihat dari ekonomi anak Anak kita, kita kesadaran untuk pendidikan kan sangat lemah lemah sekali. gitu. Kalau kita putuskan anak ini misalnya harus keluar dari sekolah, apakah nanti anak ini di luar akan menyambung ke sekolah lain atau pindah ke sekolah lain, atau hanya putus sekolah saja? Ya, kasihan. Kasihan juga kita, itu kan berarti masa depan anak ini kita hambat Ya. dengan keputusan kita. Belum tentu keputusan kita ini benar. Ya. Jadi mungkin untuk menentukan benar tidaknya itu memang pertimbangannya sangat sulit, Bu. Karena ini menyangkut masa depan, dan kita sebagai guru di sekolah pun harus menegakkan disiplin yang ada di sekolah kita. Jadi harus ada kiat-kiatnya bagaimana supaya guru tidak merasa disepelekan, siswa pun merasa mereka mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, Bu, yang keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di SMA kita? Kalau di sekolah kita itu ada yang terjadwal, ada yang tidak terjadwal. Kalau yang terjadwal itu biasanya kita kan melakukan rapat dengan seluruh majelis guru dan tata usaha setiap bulan. Itu kita membicarakan semua masalah anak yang terjadi selama 1 bulan itu yang terjadwal. Langsung kita nanti dari hal tersebut kita ambil apakah anak ini akan dipanggil, apakah dipanggil orang tua, ataukah hanya diberi bimbingan biasa. Itu kita diskusikan di minggu berikutnya. Itu kan prosedur yang biasa. Tapi ada yang langsung mengambil keputusan itu jika sangat mempengaruhi kedisiplinan untuk yang lainnya. Langsung diambil keputusan dengan berkoordinasi dengan wali kelas, wakil kepala sekolah, dan guru BK. Kalau yang sangat mendesak, misalnya yang dilakukan anak kita itu disiplinnya di luar melakukan hal yang melanggar tata tertib, dan harus dengan tindakan yang sangat cepat. Seperti melanggar hukum juga seperti melanggar hukum, melakukan hal yang melakukan asusila misalnya, itu kan harus cepat ditangani. Oke, Bu, berarti di sekolah kita ada tata kelolanya. Yang pertama terjadwal 1 bulan sekali sebulan dengan rapat dewan guru, majelis guru, tata usaha, dan semua unsur sekolah ya, Bu, wakil. Apakah itu nanti kita kasih bimbingan atau pemanggilan orang tua. Kemudian ada yang tidak terjadwal, kita langsung ambil keputusan jika masalahnya sudah berat. Jika melanggar hukum atau hal itu mendesak sekali mempengaruhi disiplin sekolah. Oke, Bu, yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus dilema etika? Itu kalau yang sangat membantu tentu dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, karena wakil kepala sekolah itu yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan siswa, dan laporan-laporan dari guru yang melaporkan hal-hal tentang siswa. Berarti yang membantu Ibu yaitu wakil kepala sekolah dan keterlibatan guru dalam melaporkan masalah-masalah siswa, ya, Bu. Berarti ada koordinasi yang baik berarti, Bu, di sekolah kita. Nah, yang ke-8, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya itu yang pertama itu tidak semua peraturan itu dapat dijalankan. Jadi tidak semua peraturan itu dapat dijalankan dengan sesuai dengan aturannya. Ya. Karena kita juga perlu mempertimbangkan apa masalah-masalah apa yang melatar belakangi dari hal tersebut terjadi. Ya, perlu kita pertimbangkan bagaimana latar belakang anak kita, Iya. kemudian lingkungan sekolah kita, budayanya bagaimana, Iya. semuanya harus kita Pertimbangkan pertimbangkan. ya. Oke Bu, mungkin itu saja yang ingin ditanyakan ke Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu. Rasanya sudah cukup jelas tentang dilema etika yang kita hadapi di sekolah ini, Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang Ibu berikan. Semoga sangat bermanfaat sekali untuk kita hari ini. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama, Bet. Ayo Pak Kantor.